Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum Dzalika ad-dinul qayyim Fala tadlimu fihinna anfusakum Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para kiai, para ustadz, para sepuh dan bini sepuh, segenap pengurus mushola Babus Salam yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, serta seluruhnya saja yang hadir pada malam hari ini, baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti streaming di rumah masing-masing, yang mudah-mudahan dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul dalam rangka menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ketiga di bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Bulan apa saja? Januari, Februari, kalau beritakan ngelih panjenengan lahir tanggal Hijriah pinten? Tahu enggak? Orang ngerti? Mau besok apa pulang dari sini langsung takon bapaknya, "Bah, nyong lahirnya tanggal Hijriah pira?" Nah, ini penting hadirin, kita punya kalender sendiri. Umat Islam itu punya kalender sendiri. Ya, namanya kalender Hijriah. Ya, mulai dari Muharram, Safar, apa terus? Rabiul Awal, sawise Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada 12 bulan. Yang bulan Hijriah ora apal. Tapi ini bulan Masehi apal. Sebab tanggalannya gue bayaran sih. Tanggal 6 bayaran, ya. Dan ini hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab ini termasuk minha arba'atun hurum. Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara 12 itu ada 4 bulan yang haram, 4 bulan yang dimuliakan. Dijelaskan dalam hadis, 4 bulan itu adalah salasatun mutawalliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa Rajab syahru mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan yang satunya adalah bulan Rajab yang sendirian. Kalau yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan. Tapi kalau Rajab sendirian antara 2 Jumat, yaitu Jumadil Awal, Jumadil Akhir, kemudian Sya'ban, di tengah-tengahnya ada bulan Rajab. Rajab ini merupakan salah satu bulan yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat dosa di bulan-bulan haram, maka nilai dosanya lebih besar daripada dilakukan di bulan-bulan yang lain. Siapa yang berbuat baik, beramal soleh di bulan Rajab, maka nilai pahalanya juga lebih besar. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, ikhtassallah arba'ata ashhur ja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihin. Allah khususkan 4 bulan dan dijadikan 4 bulan itu menjadi bulan yang haram,
wa 'azzama hurmatihinna, dan sungguh sangat agung keharamannya, sangat agung kemuliaannya. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zam, dan Allah jadikan dosa di bulan tersebut apabila dilakukan maka lebih besar. Wa ja'alal amal saleh wal ajra a'zam, begitu pula sebaliknya Allah jadikan pahala dan amal kebaikan itu nilainya lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Kita duduk di musola ini hadirin niatnya menuntut ilmu, pahalanya sudah sangat-sangat besar. Ditambah lagi niki bulan Rajab, panjenengan tambah semangat lagi, tambah nopo, tambah semangat untuk beribadah, tambah memakmurkan musola ini, maka pahalanya lebih besar apabila kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah, jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan untuk persiapan kita menuju bulan Ramadan. Sebab Nabi Muhammad SAW, beliau ketika masuk bulan Rajab selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami sehingga bisa menangi bulan Ramadan. Lah kasih ngamin dani. Amin ya robbal. Wong didongakna panjang umur lah kasih ngamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, sampaikan umur kami sehingga bisa menangi bulan Ramadan. Allahumma amin ya robbal. Niki dongane Kanjeng Nabi. Artinya apa hadirin? Artinya apa? Nabi Muhammad itu mengingatkan kita untuk menyiapkan diri menuju bulan Ramadan. Ini bulan Ramadan, bulannya kita umat Nabi Muhammad. Bulan Ramadan penuh dengan kemuliaan, makanya dipersiapkan mulai bulan Rajab. Ini biasanya wong gemiyen niku dagangkah, kerjakah, apapun yang dilakukan, kalau sudah bulan Ruah pertengahan mereka berhenti. 15 hari sebelum Ramadan sudah siap-siap menuju Ramadan. Zaman saiki ora kualik, pan puasa kerjane tambah ngoyo. Pan puasa kerjane tambah ngoyo, bisnisnya tambah besar. Golek duitnya tambah semangat. Minta koni bisanya tambah semangat, pan badan. Yo ya. Yang dipikirkan badane, sing dipikirkan uangnya, yang dipikirkan baju barunya. Padahal Allah siapkan 30 hari ini bulan Ramadan untuk kita semuanya. Awalnya rahmat, pertengahannya ampunan, akhirnya dibebaskan oleh Allah dari neraka. Jadi ini bulan Ramadan, makanya dipersiapkan hadirin. Kayak panjenengan pan lomba, panjenengan mau ikut lomba sepak bola antar RT misal. Kapan lombanya sawulan maning? Kira-kira latihan apa mboten? Latihan no, endah menang, yo ya. Ya. Wong sing latihan, karo wong sing ora latihan pan bal-balan, ya persiapannya lebih matang orang yang latihan. Ini Rasulullah menganjurkan kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Supaya apa? Masuk bulan Ramadan, amaliyah kita tambah hebat. Perbuatan ibadah kita ini tambah banyak. Ya, cara puasa niku ora kaget. Ning panjenengan bal-balan, ning ora latihan langsung bal-balan, mesti sikile kram. Yo ya, boyok pada lara, lebar bal-balan, ya seminggu orang makat kerja. Apa diurut tinggal dina. Enggak ada persiapan hadirin. Ya, begitu pula orang masuk Ramadan, ya, sadurunge orang tahu puasa, Rajabnya enggak puasa, Sya'bannya enggak puasa, langsung bulan Ramadan puasa, ana ndas mumet, ana matane blerengen. Yo ya, kayak kemeneng, gue kenapa nyong puasa ke, meneng orang ngomong apa-apa, ya seakan-akan dong ngomong udah ngelih, ya dong ngomong udah ngorong, kenapa kaget hadirin? Ya.
Makanya Nabi mempersiapkan, bahkan ulama-ulama terdahulu persiapannya bukan dari Rajab, tapi setengah tahun sebelumnya sudah mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Nah, kita orang kadang-kadang puasa persiapannya kurang, ya Lebaran persiapannya luar biasa hadirin. Lebaran luar biasa. Tuku klambi kaya umpan wajib, ning bisa lanang wadon sak keluarga kudu kembar kabeh. Batik kembar, koko kembar, sarung kembar. Untung dalemane ora kembar. Nah, ini yang dipersiapkan Ramadannya. Ini Ramadan luar biasa hadirin. Dan Nabi Muhammad SAW ya, pati-pati berdoa ini menginginkan di bulan Ramadan itu fokus untuk ibadah. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi saya di bulan Rajab, mudah-mudahan rezekinya akeh. Rajab iso bulumbul. Sya'ban ya Allah tambah berkah lagi. Ramadan 1 bulan tidak kerja, tidak usaha. Kenapa? Duitnya wis akeh sing dikumpulna nggo ibadah. Fokus urusan apa? Al-Qur'an. Fokus tarawih, fokus puasa, fokus menghatamkan Al-Qur'an, fokus sedekah, fokus ini dan itu. Ndak mikiri bisnis lah. Anak zaman saiki sing kaya kowe. Anak boleh. Anak cuma ora katon. Panjenengan aja seudon ada. Ya, cuma memang kebiasaan nang kene ora kaya kowe, ya. Biasanya badan tambah ngoyo, ning bisa lembur, ya puasane bablas. Ya, bengine nggo lembur traweh ya bablas. Barang anjok badan melu badanan iki wong sing kurang ajar ya. Puasa ora, traweh ora, badan melu badanan. Pol-pole maning salaman minal aidin wal faizin ya. Butlah wong ora puasa. Ana sing kaya kowe. Anak, wong mangkat pengajian boleh. Mangkat dekonge nang ndi? Iki model kaya iki ana. Lah niki hadirin, persiapkan diri kita mulai Rajab. Ya, Ramadan ini kita mau seperti apa? Target kita mau bagaimana? Saya mau menghatamkan menghatamkan Al-Qur'an 1 bulan 2 kali khataman. Saya mau menghatamkan 3 kali khataman. Saya mau sedekah tiap hari. Saya mau menghidupkan Ashrul Awakhir 10 terakhir bulan Ramadan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Target hadirin, ada target, bukan lebaran yang kita pikiri. Nah, pun kemudian hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rajab juga dikatakan Rajab Syahrul Istighfar. Bulan Rajab ini hadirin bulan untuk memperbanyak bacaan istighfar. Apa bacaan istighfar? Istighfar itu adalah permohonan ampunan kepada Allah. Contoh kalimatnya bagaimana? Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Atau sing gawa maning astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ana maning sing rada dawa namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niku Sayyidul Istighfar. Jare Kanjeng Nabi, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari dengan meyakini seyakin-yakinnya, dan apabila dia meninggal dunia sebelum malam hari, maka dia menjadi penghuni surga. Siapa yang membaca di malam hari sebelum pagi kemudian meninggal dunia, dia menjadi penghuni surga. Niki Sayyidul Istighfar. Mulanya dibaca, jangan sampai enggak dibaca. Perbanyak istighfar di bulan Rajab, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab syahrul istighfar, wa Sya'ban syahrul salati ala nabiyil mukhtar. Bulan Sya'ban bulan solawat kepada Nabi Muhammad. Kalau Rajab kita dianjurkan memperbanyak istighfar, bulan Sya'ban kita dianjurkan memperbanyak solawat. Kenapa di bulan Sya'ban dianjurkan memperbanyak solawat? Sebab
Ayat salah satu alasannya adalah ayat tentang perintah sholawat, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Niki ayat perintah sholawat diturunkan di bulan Sya'ban, makanya diperintah dianjurkan memperbanyak sholat. Dan nanti bulan Ramadan syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan untuk memperbanyak Al-Quran. Rajab istighfar, Sya'ban sholawat, Ramadan apa? Al-Quran. Kenapa Ramadan Al-Quran? Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran, makanya perbanyak Al-Quran. Nah, makanya hadirin, niki bulan Rajab, monggo panjenengan semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk memperbanyak istighfar. Contoh kalimatnya terserah panjenengan, semampu panjenengan. Astagfirullah boleh, astagfirullahaladzim boleh, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih silahkan. Atau mungkin sigat istighfar atau bentuk kalimat istighfar yang diriwayatkan oleh Imam Wahab bin Munabih. Imam Wahab bin Munabih ini beliau pernah mengatakan qara'tu fi kutubil munazzalah. Saya pernah membaca di kitab-kitab Allah yang diturunkan. Artinya selain Al-Qur'an. Apa yang dibaca? Di situ tertulis manistaghfirillah, siapa yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah bil ghadati wal asi, pagi hari dan petang hari. Ya. Berapa kali? 70 marrah, 70 kali. Ya. Fi syahrir Rajab, di bulan Rajab. Apa yang dibaca? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku, wa tub alayya terimalah taubat dariku. Ini artinya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Pagi 70, sore hari 70 atau petang hari 70. Maka kata beliau, kulitnya tidak akan nempel api neraka. Orang yang baca itu di bulan Rajab 70 kali pagi, 70 kali petang, maka kulitnya tidak akan nempel neraka. Artinya apa hadirin? Orang itu tidak akan masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka berarti masuknya mana? Surga. Sebab di akhirat nggak ada pilihan ketiga, hanya ada dua pilihan. Kalau nggak surga ya neraka, kalau nggak neraka ya surga. Pati-pati orang melebu neraka ya berarti melebu surga. Artinya orang yang baca istighfar ini akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pripun mau saya mau? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub 70 kali 70 kali. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, niki istighfar hadirin, kenapa kita kok dianjurkan sering membaca istighfar? Sebab yang namanya manusia ini tidak luput dari yang namanya salah dan dosa. Manusia biasa seperti kita, kalau Nabi dan Rasul lain. Nabi dan Rasul nggak mungkin berbuat salah, nggak mungkin berbuat dosa. Mereka maksum terjaga dari perbuatan salah dan dosa. Kalau kita manusia biasa hadirin, ini pasti pernah salah, pernah dosa. Kullu bani Adam khata. Kata Rasulullah, setiap anak Adam manusia ini pernah bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu. Gak ada dari kita satupun hadirin yang gak punya dosa. Pasti punya dosa. Ana sing wani ngacung bib nyoran duwe dosa. Ana sing wani ngacung gak ada. Semua orang pasti punya dosa. Dan dosa ini hadirin adalah sebuah keniscayaan. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada hadirin. Wuku'uka laisal aib wuku'uka fil khata' awil ma'siyah. Bukanlah satu aib
ketika kau tergelincir ke dalam perbuatan dosa atau maksiat. Tergelincir sekali, dua kali itu bukan aib hadirin. Walakinnal aib, yang dinamakan aib ketika kita istimraru fiha, terus-menerus melakukan dosa itu. Sekali, dua kali panjenengan tergelincir, lumrah. Arane menungsa. Tapi ning terus-terusan ya sing ora lumrah. Sekali dua kali lumrah. Ini bukan aib. Semua orang punya dosa, punya salah. Tapi kalau terus menerus, inilah yang dinamakan dengan aib, kekurangan. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Walladzi nafsi biyadih. Nabi Muhammad bersabda, demi Allah. Niki Kanjeng Nabi mengawali kalimatnya dengan sumpah. Berarti perkara ini perkara penting. Apa yang dikatakan Rasulullah? Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum. Kata Rasulullah, seandainya kamu tidak berbuat dosa atau tidak pernah berbuat dosa, maka kata Rasulullah, kalian semua akan diringkes, akan dimusnahkan, kemudian diganti dengan kaum yang baru. Dan kaum tersebut pernah berdosa, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa hadirin? Di sini bisa kita ambil pelajaran bahwa yang namanya dosa itu pasti ada. Yang kedua, yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, ya, adalah mereka yang berbuat dosa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu. Ini yang dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Niki Allah cinta sama orang yang bertobat hadirin. Jadi pasti dari kita ini pernah salah, pernah dosa. Bukan kesalahannya kita banggakan, kita utamakan, bukan hadirin. Yang dibanggakan oleh Allah ketika hamba tersebut apa? Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang yang ahli meminta ampun kepada Allah di setiap keadaan. Lisan kita basah dengan istighfar. Hari-hari kita ini makmur dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hadirin, kalau kita punya masalah sekecil apapun atau sebesar apapun masalah kita, kalau kita sering beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah masalah itu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebesar apapun. Ya, makanya nggak tahu ini sudah ada yang mengingatkan atau belum. Sebenarnya kalau daerah kita, kota kita, negara kita punya masalah, ya sebenarnya oke lah, silahkan profesor, orang ahli ini ahli itu menyampaikan pendapatnya. Cuman cobalah barangkali dengan istighfar, taubat masal, taubat bersama taubat masal kepada Allah, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari pemimpinnya sampai rakyatnya minta ampun sama Allah. Insya Allah permasalahan yang ada di Indonesia akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kayak-kayangnya nang berita durungannya ya sing iki ya. Ngongkon tobat masal wis ana apa durung? Belum ada. Ya bokat RT kayaknya bisa usul paring presiden. Presiden, yuk tobat masal. Taubat masal, minta ampun kepada Allah. Ya mungkin akal kita terbatas hadirin. Mikir ini enggak nyandak, mikir itu enggak nyandak. Barangkali kita minta ampun sama Allah, Allah kasih solusi sama kita. Ya, tapi yang durung anjuk ya bokat anak sindeleng terus anjuk mana ya wallahu a'lam. Ya, insyaallah dengan bertobat, beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita alami. Allahumma amin ya rabbal. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar. Melazimkan bahasa Indonesianya apa? Bukan istiqomah. Membiasakan membaca istighfar. Siapa yang terbiasa membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja,
maka Allah akan jadikan baginya setiap kesumpekan, kegundahan akan diberikan kelapangan oleh Allah. Aja maningka masalah hadirin panjenengan sumpek mawon istighfar akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min kulli dhikin makhraja, dan setiap permasalahan yang dihadapi akan diberikan jalan keluar. Punya masalah istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, diberikan jalan keluar. Kemudian warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan orang itu akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Loh, bayangkan hadirin, kita sering mengeluh urusan ekonomi, yo ya, ngeluh urusan duit, ngeluh urusan kredit motor durung dibayar, utang durung dibayar, ini belum ada duitnya, sekolah mbuh kepriben. Ya, kita sering mengeluhkan ini hadirin, maka perbanyak istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, orang itu akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ini tentang istighfar hadirin. Ada satu teman ceritanya punya masalah. Pan lahiran dikongkon operasi nang rumah sakit. Wong ora gelem. Bayine sungsang. Sungsang ngerti? Hah? Sirahe isi nang dhuwur, sikile nang ngisor. Ning pan lahiran kan sirahe nang ngisor nggih. Lagi bingung ya Allah, pan operasi man duite. Lah bengine krungokna ceramah kula masalah istighfar. Akhirnya dia baca istighfar sebanyak-banyaknya, semalaman enggak tidur, baca istighfar. Baca istighfar. Terus subhanallah hadirin, pagi hari lahir tanpa operasi. Pagi hari lahir tanpa operasi, baca istighfar. Enggak tidur dia, baca istighfar. Terus paginya lahir tanpa operasi. Pun monggo panjenengan kalau punya masalah apapun hadirin, perbanyak minta ampun kepada Allah. Pernah satu ketika di zaman Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in niku generasi setelah sahabat Nabi, niki ada orang mengadu, mengeluh, wadul maring Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, saya keadaannya ekonominya kurang, tolong mintakan sama Allah supaya saya ekonominya baik." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beliau mengatakan, beristighfarlah kamu, minta ampun kamu sama Allah, baca istighfar yang banyak. Orangnya pulang, kemudian datang orang yang kedua. "Wahai Imam, saya punya masalah." "Masalah apa?" "Saya sudah nikah bertahun-tahun tapi nggak punya anak." "Saya sudah nikah bertahun-tahun tapi nggak punya anak. Tolong minta sama Allah supaya istri saya hamil." Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri? Beristighfarlah, minta ampun kamu sama Allah yang banyak. Pulang orang yang kedua, datang orang yang ketiga. "Wahai Imam, saya punya masalah." "Masalah apa?" "Saya punya sawah atau kebun kekeringan, nggak ada airnya. Tolong mintakan sama Allah supaya Allah menurunkan hujan, atau supaya Allah memberikan air untuk sawah saya." "Istighfirillah," kata Imam Hasan Al-Basri, minta ampun kamu sama Allah yang banyak, istighfar. Pulang orang ini, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, banyak masalah dengan masalah yang berbeda-beda, dijawab dengan satu jawaban, disuruh untuk memperbanyak istighfar. Ada orang yang tahu, muridnya tanya sama Imam Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, ataka rijalun yashkuna anwa'an." "Wahai Imam, beberapa orang ini banyak datang kepadamu mengeluhkan dengan berbagai macam masalah. Fa'amartahum kulluhum bil istighfar." Dan kamu itu memerintahkan mereka hanya satu perintah, istighfar. Gak ada yang lain. Gak disuruh baca tahlil, gak disuruh baca tahmid, gak disuruh baca ini dan itu, tapi istighfar. Kok bisa seperti itu? Faqala, maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Ma qultu min indi syai'an." Ini amalan ini istighfar datangnya bukan dari saya.
bukan saya yang memerintahkan. Innallaha azza wa jalla yaqul fi suratin Nuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Imam Hasan al-Basri, saya memerintahkan mereka untuk beristighfar itu bukan dari saya, tapi dari Al-Quran. Tapi dari apa? Al-Quran. Al-Quran memerintahkan istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Apa balasannya? Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Apa balasannya? Yursilis samaa 'alaikum midrara, maka Allah akan mengirimkan awan atau hujan yang sangat lebat kepada kalian. Kalian mengeluhkan kekeringan, sawah kalian kering, Allah turunkan hujan. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan juga Allah akan menambah kepada kalian. Apa yang ditambah? Yang ditambah bi amwalin, harta kalian, wa banina, anak-anak kalian. Kamu mengeluhkan tidak punya anak, Allah akan berikan anak. Kamu mengeluhkan gak punya harta, Allah akan berikan harta. Syaratnya apa? Istaghfiru rabbakum, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan buat kalian yaitu kebun-kebun, sawah-sawah. Wa yaj'al lakum anhara, dan juga Allah akan menjadikan untuk kalian yaitu beberapa sungai untuk mengairi sawah-sawah tersebut. Niki manfaatnya istighfar hadirin, bukan hanya untuk ampunan saja, untuk mengampuni dosa-dosa kita saja, tapi segala macam permasalahan kita niki solusinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo mulane hadirin panjenengan yang punya masalah apapun ya, mulai malam ini pegang tasbih. Mumpung bulan Rajab, bulan istighfar, pegang tasbih, baca istighfar yang banyak. Sebanyak-banyaknya astaghfirullahaladzim, 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 atau astaghfirullah, 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 astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Atau mungkin rabbighfirli warhamni wa tub alayya, rabbighfirli warhamni wa tub alayya, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus baca istighfar, jangan sampai lidah kita ini kering dengan istighfar. Insya Allah istighfar yang kita baca akan akan menjadikan segala permasalahan kita diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah cerita hadirin di zaman Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal ini seorang ulama besar. Imam Ahmad ini seorang ulama besar atau dikenal dengan Imam Hambali. Satu ketika Imam Ahmad bin Hambal ini pergi ke luar kota. Gak semua orang di luar kota kenal dengan Imam Hambali. Mungkin kenal hanya namanya saja, Imam Hambali itu ulama besar. Kemudian sampai di kota tersebut kemalaman. Akhirnya beliau masuk ke masjid atau musola dan ingin bermalam di masjid itu. Cuman pengurusnya rada galak, kayak pengurusnya Babu Salam. Kok mana pamene? Nyongman izin nginep. Ora oleh. Ya musola nang kene ora oleh nginep. Wis kono jengene plangene metu kono. Ini musola buat ibadah bukan buat tidur. Jarene pengurus, galake pun niki pengurusnya. Akhirnya karena diperintah seperti itu ya, dan Imam Hambali ini akhlaknya Masya Allah.
tata keramanya luar biasa. Padahal kalau dia nyebut saya Imam Hambali, itu pengurus bakal tunduk. Wong kelasnya pengurus kah nggak nyampe ulama kan gitu. Cuman Imam Hambali nggak mau nyebutkan identitas dirinya, dia diem. Oh ya, saya nggak boleh. Ya sudah. Nah, coba nih kayak panjenengan kenal ya, kenal kayak Habibmu panturun nang musola babu salam ya bakal oleh. Tutukur pengurus tok sing oleh mungkin sekampung beb nang menyong bae. Karena wis kenal, iki durung kenal. Akhirnya apa? Akhirnya Imam Ghazali keluar. Nah, pas keluar dari masjid ada orang yang kasihan. Pak, ngapunten, panjenengan cari tempat penginapan. Nggih, Mas. Wis jenengan teng grene kula mawon, di rumah saya saja. Cuman tempatnya seadanya. Oh, enggak apa-apa, Mas. Yang penting saya bermalam malam ini, nanti pagi-pagi besok saya pulang atau saya meneruskan perjalanan saya. Oh, iya. Akhirnya masuk ke rumahnya seseorang. Ternyata orang itu penjual roti. Penjual apa? Penjual roti, ngadoni roti. Nah, ajaibnya hadirin, ajaibnya niki ajaibnya. Si penjual roti ini setiap saat lisannya selalu baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ngadoni roti ya astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang kayak bojone sampean ngadoni roti karo ndeleng ikatan cinta. Ejeng ya. Ya ora astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mugane roti-roti orang dahulu itu berkah-berkah. Ya, sehat-sehat. Saiki masak karone ndeleng sinetronnya penyakitan lanange sampean. Ya. Niki bacanya istighfar, astagfirullah. Imam Hambali takjub dia, terheran-heran, hebat nemen wong iki. Lisannya kok enggak berhenti baca istighfar. Akhirnya hadirin selesai Imam Hambali tidur, pas pagi harinya Imam Hambali mau pamitan pulang, ngomong sama tuan rumahnya. Matur nuwun sangat Pak, saya sudah bisa bermalam di sini. Saya ini merasa takjub dengan panjenengan. Takjub pripun Imam? Takjub pripun Pak? Kan belum kenal ini. Saya takjub panjenengan kok lisannya qomat kamit baca istighfar. Kok hebat sekali. Saya mau tanya sama panjenengan, itu istighfar yang panjenengan baca, manfaatnya apa? Ke Imam Hambali rada main bodoh, takon sih. Manfaatnya apa? Katanya tuan rumah ini, alhamdulillah Pak, semenjak saya baca istighfar, semua keinginan saya ini dikabulkan sama Allah. Semuanya Pak, keinginan apapun saya dikabulkan oleh Allah. Nyong pan tuku motor, ya dilale bisa tuku motor. Pan tuku mobil, ya bisa tuku mobil. Pan bojo, ya bisa bojo. Pan bojo maning. Semua keinginannya dikabulkan sama Allah. Ini gara-gara cuman hanya satu yang belum dikabulkan sama Allah. Keinginan saya belum dikabulkan. Apa? Saya kepengen ketemu ulama besar yang namanya Imam Hambali. Sampai sekarang saya belum ketemu. Jadi Imam Hambali, oh pantes nyong mlaku laka tujuan sampai nang musola diusir. Ki gara-gara dongane wong kiye. Kenapa Pak? Wahai anak muda, ketahuilah sayalah Imam Hambali. Saya Ahmad bin Hambal yang kau cari. Saya ini perjalanan kesasar-sasar, bengi tersesat sampai di kampung panjenengan. Saya mau tidur di musola nggak boleh. Subhanallah, Allah mempertemukan kita di rumah panjenengan. Saya Ahmad bin Hambal, saya Imam Hambali. Ya Allah, sudah berarti keinginan saya dari awal sampai akhir semuanya sudah dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Niki barokahnya istighfar hadirin. Barokah istighfar. Makanya monggo mumpung bulan Rajab, sebenarnya nggak khusus bulan Rajab, panjenengan mau istighfar di selain Rajab boleh-boleh saja, nggak ada masalah, malah bagus. Cuma ini momennya tepat. Mumpung Rajab punya julukan Syahrul Istighfar. Rajab ini adalah bulannya istighfar. Monggo panjenengan baca istighfar yang banyak. Insya Allah segala permasalahan kita, keinginan kita, segala keluhan kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadirin jangan lupa bulan Rajab juga disunahkan untuk berpuasa. Disunahkan untuk apa? Berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya niku pirang-pirang. Ya, dalil puasa di bulan haram
di 4 bulan haram ini untuk puasa sunnah itu banyak sekali. Ya ada, bukan banyak, ada beberapa dalil yang sahih yang memerintahkan, yang menganjurkan umat Islam untuk berpuasa. Cukup dengan dalil ini menunjukkan kesunahan puasa di bulan Rajab. Loh Bib, ada yang katanya nggak memperbolehkan puasa Rajab. Sing pan ora puasa ya ora apa-apa, hukumnya sunnah. Pan puasa kena, pan ora kena. Yang puasa ya dapat pahala, nggak mungkin puasa terus dapat dosa, itu nggak mungkin. Si ngomong puasa Rajab dulu ada dosa, tonyol bae ndase. Puasa oleh ganjaran. Ya. Puasa nggak di bulan Rajab pun boleh-boleh saja hadirin. Panjenengan puasa dina Selasa oleh boleh? Oleh. Dina Rebo? Oleh. Dina apa maning? Senin. Sunnah malah hari Senin Kamis sunnah. Puasa hari apa saja boleh-boleh saja. Nah terus ini yang saya ingat, yang perlu saya ingatkan hadirin, mungkin di antara kita Ramadan tahun kemarin pernah puasane bolong, terutama yang perempuan. Bu, deling-eling bokat Ramadan tahun wingi panjenengan ana sing bolong puasane. Maka mulai bulan ini dieling-eling bolongnya pira disauri. Ya, ini bukan sunnah lagi, mengqadha puasa hukumnya wajib. Ning panjenengan pernah ninggalakan puasa di bulan Ramadan kemarin, maka wajib sahur. Niki utang maring Gusti Allah, panjenengan orang nyaur ya dosa. Kok sampai Ramadan lagi panjenengan belum nyaur? Selesai Ramadan berikutnya panjenengan di samping kudu nyaur puasa ditambah bayar fidyah. Yang 1 hari 1 mud. 1 mud itu berapa? Sekitar kurang lebih 7 ons. Ana tambahane. Paham Pak? Paham apa mboten? Lebih saya mau puasa wajib sekalian sunnah, ya monggo. Yang penting wajibnya dulu didahulukan. Saya niat puasa esok hari, puasa qadha Ramadan. Puasa Ramadan qadhaan, ya. Dan juga puasa sunnah Rajab lillahi ta'ala. Ya, boleh Bib? Boleh, nggak ada masalah. Cuman yang didahulukan adalah nyaur puasa. Ini perlu saya ingatkan. Kalau sunnah sih mau dilakukan boleh, nggak dilakukan juga nggak ada masalah hadirin. Yang jadi masalah ketika yang wajib, panjenengan sing wajib durung dilakoni, itu wajib dilakukan. Kemarin bolong, maka mulai bulan ini diingatkan. Yang sebenarnya bukan bulan ini saja, bulan-bulan sebelumnya harusnya panjenengan sudah nyaur puasa, cuman bokat kelalen, barangkali lupa. Ayo sing bolong puasane monggo panjenengan sauri puasa, sebab itu hukumnya wajib. Yang enggak bolong puasanya monggo panjenengan puasa sunnah. Pernah sahabat Ibnu Umar, sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya sama tabi'in, sama generasi setelahnya, wahai Ibnu Umar, apakah dulu Rasulullah puasa di bulan Rajab? Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, "Na'am, ya, Nabi Muhammad puasa di bulan Rajab wa yusyarrifuhu." Bahkan bukan puasa saja, bahkan Nabi Muhammad memuliakan bulan Rajab. Bahkan Nabi Muhammad mengagungkan bulan Rajab. Ini sanad hadis ini hadirin diteliti oleh Imam Suyuti, seorang ulama besar, diteliti semua rawi-rawinya adalah thiqat, orang-orang terpercaya. Semua rawi-rawi hadis ini, ya, hadis ini tentang puasa Rajab, di mana Rasulullah, sahabat Ibnu Umar pernah ditanya, apakah Rasulullah puasa Rajab? Dijawab, ya, bahkan memuliakannya. Ini sanad semuanya thiqat, artinya orang-orang yang dapat dipercaya. Mudah-mudahan hadirin, Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa melaksanakan puasa Rajab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin, bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi kita bacakan pada malam hari ini, dan insyaallah semaksimal mungkin akan kami jelaskan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik. La yaqbalu, dan tidak menerima illa thayyiba, kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amarul mu'minina, memerintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, sebagaimana Allah perintahkan itu kepada para nabi, para rasul. Faqala ta'ala, dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah kalian semua minat thayyibat, dari yang baik-baik, dari yang halal-halal, wa'malu salihah, dan beramalah kalian dengan amal yang baik. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Tsumma dzakara rajula, kemudian diceritakan ada seorang laki-laki, yutilu safara asy'atha wa aghbara. Orang laki-laki itu telah melakukan atau sedang melakukan perjalanan panjang. Asy'atha, ya. Orang ini asy'atha, apa ya? Asy'atha kumuh, ya. Kumuh, ya, berantakan rambutnya. Ya, karena perjalanan jauh. Wong dongkas perjalanan jauh, hatta nganggo mobil enak, mesti raine semek. Mesti raine apa? Semek. Nggih, niki perjalanan jauh hadirin. Kelihatan acak-acakan. Aghbaro, berdebu badannya. Ya muddu yadaihi ila sama, kemudian dia memanjangkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, dia berdoa. Wa mad'amuhu haram, makan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh atau makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya bisa dikabulkan? Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Padahal hadirin, salah satu doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya musafir. Orang kalau sedang musafir, asalkan itu perjalanan yang baik, maka ketika dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Ini musafir hadirin. Harusnya secara dalil orang ini harusnya doanya dikabulkan. Ya, sampai dia mengangkat tangannya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, doanya tidak akan dikabulkan. Kenapa? Makanannya haram, minumannya haram, dia nafkahnya haram, bajunya ada yang haram. Doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Balik maning, innallaha ta'ala thayyibun. Allah Subhanahu wa taala itu baik, la yaqbalu illa thayyiba, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nyongman korupsi niate pan go nyantuni anak yatim. Betul kon korupsi terus nyantuni katon apik nang masyarakat. Cuman kamu beramal dengan harta yang haram, kayak ngumbai klambi nganggo banyu uyuh. Kayak ngumbai klambi nganggo banyu bersih apa mboten? Bersih apa mboten? Kita beramal soleh sedekah supaya kita bersih dari dosa. Kok panjenengan nganggone duit haram, ya ora bakalan mandi, nggak bakalan bersih, nggak bakalan diterima taubat kita karena masih ada yang haram. Diterongok lagi, hati-hati nih, yang haram hati-hati nih. Baik bentuknya, baik makanannya, zatiahnya itu haram, maupun uangnya, hartanya didapat dari yang haram, sama saja hadirin. Kalau makan masuk ke dalam tubuh kita, maka akan menghasilkan perbuatan yang haram. Naudzubillahi min man akalal halal
atau ajawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang makanannya halal, maka dia akan taat kepada Allah, disadari ataupun tidak disadari. Wa man asad jawarihuhu, ya, siapa yang bermaksiat, wa man akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makanannya haram, hartanya haram, maka dia akan bermaksiat kepada Allah, disadari ataupun tidak disadari. Ya, makanya hadirin, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, makanlah harta yang baik, makanan yang baik, wa'malu sholihah, dan beramallah baik. Artinya apa? Kalau makanannya baik, maka bisa melaksanakan amal yang baik. Tapi kalau makanannya haram, perbuatannya pun yang keluar adalah haram. Paham apa mboten? Panjenengan makan halal, insya Allah perbuatannya halal. Mungkin hadirin, panjenengan kenapa mudah datang ke tempat ini? Mungkin makanan yang kita makan halal. Makanya gampang duduk di musola ini. Ya. Nanti pas satu ketika kita berat, pan maring musola kayong andep, kayong lemes, aras-arasan, ana filme apik, wis kayong andep, orang kepengen ibadah. Hati-hati, jangan-jangan ada makanan haram yang masuk dalam tubuh. Ini pengaruhnya besar hadirin, pengaruhnya sangat-sangat besar. Makanya Allah tidak akan menerima, ya, ibadah dari siapapun yang makanannya doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah berikan kekayaan kepada kita semuanya, harta yang melimpah, yang halal, yang barokah, go sangu ibadah, bisa mangkat maring Mekah Madinah, duwe keturunan sing soleh-solehah, duwe lanang sing soleh, bojo sing solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun adzan, monggo adzan dulu.